Coba deh, bayangin sebentar. Anda lagi di tengah-tengah lautan. Biru semua sejauh mata memandang. Terus tiba-tiba kecium bau asap. Nah di sini nih, nggak ada nomor darurat yang bisa ditelepon, nggak ada pemadam kebakaran yang datang 5 menit lagi. Satu-satunya harapan, ya pengetahuan Anda sendiri. Makanya kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal strategi pertahanan total ngelawan api di laut. Coba deh, lihat kalimat ini. Dan benar-benar resapi maknanya. Di tengah lautan, nggak ada nomor darurat. Satu-satunya pertahanan adalah Anda. Ini bukan sekedar kata-kata loh ya. Ini kenyataan pahit yang harus nancap di kepala setiap awak kapal. Keselamatan teman-teman Anda dan ya, keselamatan diri Anda sendiri itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Terus, dengan tanggung jawab segede itu, gimana caranya biar kita siap? Jawabannya, pertahanan kita tuh nggak dimulai pas apinya udah nyala, tapi jauh sebelum itu. Semuanya itu akarnya cuma satu filosofi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, coba lihat gambar ini. Kapal ini seolah-olah ditopang sama dua pilar yang super kokoh. Pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini tuh bukan pilihan loh, tapi keharusan. Kenapa? Karena di tempat yang sempit dan terisolasi kayak kapal, api itu bukan cuma insiden kecil, itu potensi bencana total. Makanya, setiap orang yang ada di atas kapal, dari yang masak di dapur sampai yang ngurusin mesin, semuanya adalah pemadam kebakaran. Oke, sekarang kita fokus ke pilar yang pertama ya. Pencegahan lebih baik daripada pemadaman. Kalimat ini bukan cuma pajangan di dinding. Ini hukum bertahan hidup di laut. Soalnya, begitu api udah nyala, itu artinya kita udah kalah satu langkah. Misi utama kita adalah gimana caranya biar pertempuran itu nggak pernah kejadian sama sekali. Kan kata pepatah, jenderal yang hebat itu harus kenal musuhnya luar dalam ya kan? Nah, musuh kita kali ini itu api. Jadi yuk kita bedah anatominya, kita cari tahu kelemahan paling dasarnya. Apa itu? Namanya segitiga api. Ini dia, ini kelemahan paling fatal dari si api. Dia itu cuma bisa hidup kalau ada 3 hal. Bahan bakar, panas, dan oksigen. Udah, cuma 3 itu. Bayangin aja kayak meja berkaki 3. Kalau salah satu kakinya kita tendang, ya ambruk kan? Nah, seluruh strategi pemadaman api itu dasarnya sesimpel ini. Hancurkan segitiganya. Oke, kita bedah satu-satu ya, biar jelas. Pertama, bahan bakar. Ini bisa apa aja loh. Dari kain lap yang kena oli sampai tangki solar. Kedua, panas. Ini pemicunya. Bisa dari korsleting listrik atau bahkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dan yang ketiga, oksigen. Ya udara yang kita hirup sehari-hari. Gabungin tiga-tiganya dan masalah besar. Tapi pisahin salah satunya aja, Anda langsung jadi pahlawan. Oke, kita udah tahu kelemahannya. Sekarang, waktunya milih senjata yang pas. Ada 3 cara utama buat nyerang si segitiga api ini. Dan tiap metode itu dirancang khusus buat ngancurin salah satu sisinya. Coba deh perhatiin, gimana tiap tindakan kita itu nargetin sisi yang beda-beda. Kita mendinginkan pakai air, itu nyerang sisi panas. Kita tutupin api pakai selimut api, itu nyerang sisi oksigen. Terus kita matiin pasokan bahan bakar, itu nyerang sisi bahan bakar. Keren kan? Ini bukan sulap, ini benar-benar sains yang diaplikasikan. Yuk, kita lihat langsung aksinya gimana mau bikin api mati kutu. Gampang. Pertama, dinginkan. Ini buat ngilangin panasnya. Contohnya ya nyiram kayu yang lagi kebakar. Atau cara kedua, selimuti. Ini ibaratnya kita cekek apinya biar kehabisan oksigen. Kayak nutup wajan yang lagi nyala pakai tutupnya. Nah, pilihan ketiga, bikin apinya kelaparan dengan cara memisahkan bahan bakarnya. Contoh paling gampang ya matiin aja keran gasnya. Peralatan canggih emang penting sih. Tapi
ada satu sistem deteksi yang jauh lebih canggih di atas kapal, dan itu adalah manusia. Yup, setiap awak kapal itu adalah detektor berjalan. Peran Anda itu krusial banget buat deteksi dini. Gini deh, alarm kebakaran itu kan sifatnya reaktif. Dia baru bunyi setelah masalahnya terjadi. Beda sama Anda, sebagai sensor manusia, Anda bisa proaktif. Anda bisa nemuin masalah sebelum itu jadi bencana. Jadi ingat ya, kewaspadaan Anda itu adalah garis pertahanan paling depan dan jujur aja yang paling penting. Caranya gimana? Gampang. Aktifin aja semua sensor bawaan Anda. Mata Anda pakai buat ngeliat ada asap tipis atau enggak. Hidung Anda pakai buat nyium bau-bau aneh kayak kabel kebakar. Telinga Anda pakai buat dengerin suara desis atau percikan yang nggak biasa. Bahkan, kulit Anda bisa ngerasain panas berlebih dari sebuah panel. Intinya, setiap hal yang aneh, sekecil apapun, itu adalah sinyal. Nah, ini dia aturan emasnya. Tolong dicatat baik-baik. Jangan pernah abaikan kejanggalan. Laporkan segera. Anggap aja diri Anda itu sistem alarm hidup. Kalau Anda ngerasa ada yang nggak beres, sekecil apapun itu, langsung bunyikan alarmnya. Serius, lebih baik ada 100 laporan palsu daripada kelewatan satu bencana. Oke, dari tadi kita udah ngobrolin teori ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, realitanya. Momen di mana jantung Anda rasanya mau copot pas Anda jadi orang pertama yang ngeliat api. Nah, di saat-saat genting kayak gini, cuma ada 3 hal yang penting. Bertindak cepat, tepat, dan aman. Begitu Anda ngeliat api, detik itu juga jam pasirnya seolah dibalik. Waktu jadi musuh utama. Setiap detik jadi sangat berharga. Prosedur yang akan kita bahas ini bukan cuma saran ya, ini adalah perintah. Dan ingat, tugas pertama Anda itu bukan jadi pahlawan buat mademin api, bukan. Tugas pertama Anda adalah ngasih tahu semua orang kalau ada bahaya. Tolong hafalkan 4 langkah ini di luar kepala. Pertama, laporkan. Langsung teriak kebakaran sekeras-kerasnya dan pencet alarm terdekat. Kedua, amankan, tutup semua pintu buat ngurung apinya biar nggak nyebar. Ketiga, padamkan. Nah, ini yang paling penting nih. Lakukan ini hanya jika apinya masih kecil seukuran tempat sampah lah, dan Anda punya jalan keluar yang jelas di belakang Anda. Keempat, evakuasi. Kalau ada sedikit aja keraguan atau apinya nggak padam dalam 30 detik, tinggalin, keluar, nyawa Anda jauh lebih berharga. Langsung menuju stasiun kumpul, jangan tunda lagi. Jadi intinya begini, di tengah lautan, setiap awak kapal itu adalah garda terdepan. Anda adalah sistem deteksi dini sekaligus tim respons pertama. Pertanyaan, oke, mari kita bahas salah satu topik paling penting di atas kapal. Prosedur keselamatan kebakaran. Karena begini, di laut itu kan nggak ada tempat buat lari. Jadi persiapan itu bukan lagi pilihan. Itu satu-satunya cara kita untuk bisa selamat. Coba deh bayangin sebentar. Anda ada di tengah lautan, dikelilingi air sejauh mata memandang. Kira-kira bahaya apa sih yang paling menakutkan? Yang bisa mengubah kapal jadi semacam perangkap cuma dalam hitungan detik? Jawabannya, iya, api. Ini beda banget sama di darat, di mana kita tinggal telepon pemadam kebakaran, terus nunggu bantuan datang. Kalau di sini, Anda dan kru Anda, kitalah satu-satunya tim pemadam kebakaran. Makanya, paham setiap detail protokol itu hukumnya mutlak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Pertahanan pertama kita itu sebenarnya bukan manusia, tapi justru kapal itu sendiri. Kapal-kapal modern itu udah dilengkapi sistem canggih yang selalu siaga. Jadi kayak mata dan telinga kita 24 jam sehari. Intinya, kapal itu nggak pernah tidur. Sistem pertahanannya juga begitu. Sistem deteksi dan alarm otomatis ini adalah penjaga kita yang nggak pernah lengah.
Mereka itu dirancang buat mendeteksi tanda bahaya sekecil apapun sedini mungkin. Ini ngasih kita waktu yang berharga banget buat merespons, bahkan di area yang kosong kayak gudang atau ruang mesin. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampangnya ada 3 komponen utama. Pertama, tentu aja detektor. Ini ada di mana-mana. Ada detektor asap di area akomodasi, detektor panas di dapur, sama detektor nyala di area-area yang resikonya tinggi. Kedua, ada panel kontrol. Anggap aja ini otaknya sistem yang bakal ngasih tahu kita lokasi persis alarmnya di mana. Dan yang ketiga, ya alarm itu sendiri, kombinasi sirine yang suaranya kenceng banget sama lampu kelap-kelip yang super terang, pokoknya dirancang biar nggak mungkin ada nggak sadar. Nah, begitu alarm bunyi, ini bukan waktunya buat panik dan bertindak sendiri-sendiri. Respons yang efektif itu adalah operasi tim yang terkoordinasi rapi. Setiap orang punya peran, dan setiap peran itu krusial banget. Struktur komando inilah yang jadi pembeda antara respons yang teratur sama kekacauan total yang bisa berakibat fatal. Di paling atas tentu ada nahkoda sebagai komandan tertinggi. Di bawahnya ada para pemimpin tim yang mengkoordinasikan semua aksi langsung di lokasi. Struktur ini yang ada di Fire Control Plan memastikan gak ada kebingungan, jadi respons bisa cepat dan efisien. Terus, di mana posisi Anda? Biasanya ada 4 tim utama. Tim penyelidikan itu yang gerak pertama tugasnya menilai situasi. Tim pemadam itu pasukan intinya yang maju langsung melawan api. Lalu ada tim dukungan, ini tulang punggung operasi. Mereka yang mastiin tim pemadam punya semua yang dibutuhkan. Dan yang gak kalah penting, tim penyelamatan yang siap buat evakuasi korban dan jadi cadangan. Poin utamanya adalah Anda harus tahu persis Anda masuk tim mana dan apa tugas Anda. Nggak boleh nggak tahu. Oke, sekarang kita beralih dari struktur tim ke tanggung jawab pribadi. Coba deh, anggap tata letak kapal itu sebagai peta tempur Anda. Dalam kondisi darurat, pengetahuan soal peta ini harus udah jadi insting, bukan lagi mikir. Dan ini dia petanya. Fire Control Plan yang biasa kita lihat terpasang di lorong-lorong kapal itu bukan cuma hiasan dinding loh. Ini adalah jalur kehidupan Anda. Saat asap udah tebal dan listrik mati, peta ini yang jadi panduan. Makanya, pelajari baik-baik pas orientasi dan sering-sering dilihat lagi. Itu wajib. Ada 3 hal yang nggak bisa ditawar. Ini harus hafal di luar kepala. Pertama, di mana letak semua alat pemadam di sekitar Anda. Kedua, rute evakuasi Anda. Ingat, bukan cuma rute utama, tapi juga rute alternatifnya ke Master Station. Dan ketiga, lokasi peralatan-peralatan khusus, kayak fireman's outfit. Dalam keadaan darurat, nggak akan ada waktu buat nyari-nyari. Oke, kita udah bahas sistemnya, timnya, sama petanya. Sekarang, saatnya kita kenali musuh kita secara langsung, apinya. Karena nggak semua api itu sama. Dan kalau kita pakai senjata yang salah, itu bisa sama bahayanya dengan apinya itu sendiri. Di kapal, kita biasanya bagi api jadi 5 kelas utama. Pembagian ini berdasarkan apa yang terbakar. Paham soal perbedaan ini adalah langkah pertama dan paling mendasar, supaya kita bisa milih taktik pemadaman yang benar dan yang paling penting, aman. Nah, tabel ini merangkum semuanya. Gampangnya gini, kelas A itu benda padat biasa kayak kayu atau kain, padamkan pakai air buat mendinginkan. Kelas B itu cairan yang gampang kebakar, misalnya solar. Kita pakai busa atau CO2 buat mencekik apinya, memutus oksigen. Kelas C ini yang bahaya, menyangkut listrik yang masih nyala. Ingat, jangan pernah pakai air karena air itu menghantarkan listrik bisa fatal akibatnya. Pakai CO2 atau dry powder. Lanjut, kelas D itu logam. Ini jarang tapi bahaya banget, butuh bubuk kimia khusus. Dan terakhir, kelas F.
Ini kebakaran minyak goreng di dapur, padamkan pakai wet chemical. Slide ini nunjukin dengan jelas banget kenapa pengetahuan tadi itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Kalau Anda siram air ke api listrik kelas C, resikonya Anda bisa kesetrum. Fatal. Kalau Anda siram air ke minyak panas kelas F di dapur, yang terjadi itu ledakan uap dahsyat. Minyak panasnya muncrat kemana-mana, malah nyebarin api. Dua kesalahan yang akibatnya bisa sangat-sangat fatal. Jadi, pada akhirnya semuanya itu kembali ke Anda. Sistem di kapal udah siap, struktur tim dan rencananya udah ada, pengetahuannya juga udah tersedia. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda benar-benar siap? Siap buat menjalankan peran Anda saat detik-detik paling kebakaran itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Pertanyaannya bukan lagi kalau terjadi, tapi ketika itu terjadi, kita ini udah siap atau belum? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal keselamatan kebakaran. Mulai dari gimana caranya melawan api yang udah terlanjur nyala, sampai ke strategi paling cerdas buat mencegahnya dari awal. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak tiba-tiba alarm kebakaran bunyi. Terus bau asap mulai kecium. Kalau kebakaran terjadi detik ini juga, senjata apa yang bakal kamu pilih? Ini bukan pertanyaan main-main loh, karena dalam situasi panik, jawaban yang cepat dan tepat itu bisa jadi penentu segalanya. Pilihan kamu ini bakal nentuin langkah kita selanjutnya. Nah, makanya kita mulai dari sini, memilih senjata yang pas. Sebelum kita ngobrolin pencegahan, kita harus tahu dulu gimana caranya menang kalau udah terlanjur berhadapan sama api. Serius deh, memilih alat pemadam yang benar itu salah satu skill bertahan hidup yang paling dasar. Lihat deh panduan ini. Poin utamanya simpel, nggak semua api itu sama. Walaupun alat pemadam serbaguna yang jenis ABC itu berguna banget buat banyak situasi, kunci buat mademin api dengan cepat dan aman itu ya dengan ngerti apa yang lagi kebakar. Baru deh kita bisa pakai alat yang paling pas buat itu. Oke, kita bedah ya. Buat benda padat kayak kayu atau kertas, ini namanya kelas A. Pakainya air atau dry powder. Terus, buat cairan yang gampang kebakar kayak bensin atau cat, itu kelas B. Pakainya busa, CO2 atau dry powder. Nah, kalau kebakaran listrik kayak di panel atau motor, ini kelas C. Paling benar pakai CO2 karena nggak ninggalin bekas apa-apa. Dan yang paling sering kejadian di rumah, minyak goreng di dapur, itu kelas F. Wajib pakai pemadam wet chemical. Ingat satu aturan emas, jangan pernah disiram air. Apinya bisa meledak kemana-mana. Oke, senjatanya udah kita kenali. Sekarang, waktunya kita kenalan sama musuhnya. Karena buat ngalahin api, kita harus tahu persis gimana cara dia bergerak dan menyebar. Api itu nyebarnya lewat 3 cara utama. Gambar di sini emang kapal, tapi prinsipnya sama persis kok buat rumah atau kantor kita. 3 cara itu adalah konduksi, konveksi, sama radiasi. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama itu konduksi. Ini nih cara api menyebar secara diam-diam. Bayangin aja panas itu merambat lewat besi di dalam tembok atau lewat rangka beton. Tiba-tiba api bisa muncul di ruangan sebelah padahal nggak ada api kelihatan menjalar. Kenapa? Karena panasnya udah pindah duluan lewat struktur bangunannya. Ngeri kan? Selanjutnya, konveksi. Nah, ini alasan kenapa asap dan api itu cepet banget naik ke atas. Udara panas kan lebih ringan, jadi dia bakal naik lewat tangga, lorong lift, atau lubang ventilasi sambil bawa api ke lantai-lantai atas. Proses ini bisa terjadi cuma dalam hitungan menit loh. Dan yang terakhir, radiasi. Ini cara api melompat. Panasnya itu memancar kayak gelombang, bisa nyebrangin ruangan dan tiba-tiba ngebakar gorden di seberang, atau bahkan bisa nyamber gedung sebelah. Semuanya tanpa perlu ada sentuhan langsung. Oke,
Kita udah tahu cara madamin api dan gimana cara dia nyebar. Sekarang kita masuk ke strategi yang paling jitu, memutus api langsung dari akarnya. Kita bakal fokus gimana cara mengelola pemicu-pemicu api itu sendiri. Ini poin yang paling penting. Api itu nggak muncul dari antah berantah. Dia butuh pemicu. Jadi, mengenali dan mengendalikan sumber-sumber pemicu di sekitar kita, entah itu di rumah atau di kantor, itu adalah inti dari semua usaha pencegahan kebakaran. Pemicu itu ada 4 kategori utama. Pertama, listrik. Contohnya kabel yang mudah terkelupas atau colokan yang bebannya kebanyakan. Kedua, mekanik. Gesekan dari mesin yang olinya kurang atau percikan api pas lagi kerja gerinda. Ketiga, thermal. Permukaan yang panas banget kayak pipa uap atau ya puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dan keempat, kimia. Reaksi yang ngasilin panas. Contohnya kain lap bekas oli yang ditumpuk. Itu bisa kebakar sendiri loh. Sampai sini kita udah bahas soal alatnya, sifat apinya, sama pemicunya. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya jadi satu konsep pertahanan yang paling kuat. Sebuah sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Coba bayangin deh, keselamatan kebakaran itu kayak sebuah benteng pertahanan. Bukan cuma satu tembok, tapi berlapis-lapis, kayak perisai ini. Ini bukan soal satu tindakan aja, tapi tentang sebuah sistem yang saling dukung. Setiap lapisan harus kuat, karena kalau ada satu aja yang lemah, seluruh pertahanan bisa jebol. Yuk kita bedah lapisannya. Di inti pertahanan itu ada siapa? Ada kita sendiri, dengan panca indera dan kewaspadaan kita. Lapisan kedua itu organisasi dan latihan. Artinya, tim yang solid dan tahu harus ngapain. Terus ada lapisan sistem dan peralatan, kayak alarm sama sprinkler yang kerja otomatis. Dan yang jadi penopang semuanya adalah pondasi pencegahan proaktif, yaitu tindakan kita sehari-hari buat mengelola risiko. Tapi dari semua lapisan itu ada satu elemen kunci yang jadi lemnya, yang bikin semuanya nyatu jadi satu kesatuan yang kokoh, bukan lagi bagian-bagian yang terpisah. Dan inilah pengikatnya, kultur keselamatan. Ini bukan cuma soal aturan yang ditempel di dinding, ini adalah mindset, sebuah komitmen bersama yang udah mendarah daging di setiap orang. Soalnya, tanpa budaya ini, sistem paling canggih dan alat paling mahal sekalipun jadi percuma. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir kembali ke kamu. Coba lihat lagi benteng pertahananmu, baik itu di rumah atau di kantor. Dari semua lapisan tadi, individu, tim, sistem, atau pencegahan, lapisan mana yang kayaknya paling butuh perhatian lebih saat ini? Karena pencegahan terbaik itu dimulai hari ini dari diri kita sendiri.